warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hubungan kimia dengan sistem inflator pada airbag mobil. Pertama-tama di sini ada nama anggota kelompok kami yaitu Saya Andika Rofi Pandiawan. Saya Amelia Oktaviani. Saya Melia Putri Mulyani. Saya Cut Evi Nur Hidayani. Saya Krisna Darmawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem inflator pada airbag mobil. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu airbag mobil. Airbag mobil adalah kantong udara yang mengembang secara otomatis saat terjadinya tabrakan yang keras. Airbag mobil berfungsi untuk melindungi pengemudi dan juga penumpang dari benturan saat terjadinya kecelakaan yang parah. Lalu yang kedua ada karakteristik zat berbentuk gas yang dimana bentuk volume tidak tetap. Zat berwujud gas tidak memiliki bentuk dan volumenya yang tetap. Artinya gas akan selalu menyesuaikan diri dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Selanjutnya ada jarak antar partikel gas yang berjauhan. Jika dibandingkan dengan ukuran partikel itu sendiri, karena jaraknya yang jauh, maka dari itu ada banyak ruang yang kosong di antara partikel gas. Hal inilah yang membuat gas bisa mudah dimampatkan atau dikompresi. Selanjutnya, karakteristik zat berwujud gas. Bergerak acak. Molekul-molekul bergerak secara acak dengan kecepatan tinggi dan bergerak ke segala arah. Tekanan gas berasal dari tumbukan molekul-molekulnya dengan dinding wadah. Semakin banyak dan semakin kuat tumbukan yang terjadi, semakin tinggi tekanannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran gas ideal. Konsep gas ideal memiliki rumus yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah molekul, R adalah konstanta gas ideal, dan T adalah suhu. Konsep rumus ini digunakan sebagai dasar perhitungan dalam merancang sistem inflator airbag karena memberikan model yang sederhana dan akurat dalam banyak kondisi. Penerapannya adalah dalam sistem airbag terjadi reaksi kimia yang sangat cepat. Misalnya di komposisi natrium azida yang awalnya NaN3 menjadi gas nitrogen atau N2 yang menghasilkan gas dalam jumlah besar sehingga mengisi kantong udara atau airbag dalam hitungan milidetik. Selanjutnya bisa kawan-kawan lihat di sebelah kanan saya terdapat reaksi kimia yang memiliki latar putih adalah reaksi kimia awal yang belum mengalami penyetaraan, yaitu NaN3 menjadi Na ditambah N2. Nah, di bawahnya terdapat reaksi kimia yang memiliki latar hitam adalah reaksi kimia yang sudah mengalami penyetaraan, di mana menjadi 2NaN3 menjadi 2Na ditambah 3N2. Nah, penyetaraan ini membuktikan bahwa reaksi kimia tersebut sudah setara antara produk dan reaktan. Lalu ada gas nyata yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya Krisna. Jadi gas yang digunakan dalam airbag sebenarnya bukan gas ideal, melainkan gas nyata. Gas nyata berbeda dari gas ideal karena ada dua faktor utama, yaitu volume molekul dan gaya antar molekul. Pada tekanan tinggi atau suhu ekstrim, seperti saat airbag mengembang, faktor inilah yang sangat berpengaruh. Proses pengembangan airbag terjadi sangat cepat karena reaksi kimia menghasilkan suhu bertekanan tinggi. Karena itu, digunakan persamaan gas nyata seperti van der Waals
Agar perhitungan, tekanan, dan waktu pengembangan airbag bisa lebih akurat dan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses reaksi kimia pada airbag mobil. Pertama-tama, ketika sensor benturan mobil mendeteksi terjadinya tumbukan, sinyal listrik dikirim ke ignitor atau pemicu di dalam inflator airbag. Nah, panas yang dihasilkan oleh ignitor ini memicu dekomposisi natrium azida atau NaN3 menjadi gas nitrogen atau N2 dan natrium metalik atau Na yang dihasilkan akan segera mengisi kantong udara airbag pada waktu yang cepat. Proses ini terjadi dalam waktu sekitar 30-50 milidetik, jauh lebih cepat daripada kedipan mata. Fungsi dan manfaat sistem inflator airbag yang pertama adalah perlindungan maksimal dari benturan, lalu yang kedua melengkapi sabuk pengaman sistem tambahan, Supplemental Restraint System atau SRS, lalu yang ketiga mengurangi risiko cedera tambahan, lalu yang keempat menjamin keamanan dalam berkendara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum gas pada sistem inflator airbag mobil. Yang pertama ada hukum Charles. Hukum Charles ini menyatakan bahwa pada tekanan dan jumlah mol konstan, suhu dan volume akan berbanding lurus. Maka hubungannya dengan sistem inflator airbag mobil adalah inflator melepas energi panas yang mengakibatkan suhu meningkat, sehingga gas mengembang dan volume kantong udara juga ikut meningkat secara pesat. Yang kedua ada hukum Boyle. Hukum Boyle ini menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume pada suhu yang konstan. Saat gas mengembang dan volume airbag bertambah, tekanan di dalamnya menurun agar airbag tidak pecah. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac, yang dimana dia menyatakan bahwa tekanan gas berbanding lurus dengan suhu. Ketika suhu gas reaksinya meningkat, maka tekanan juga akan naik, mendorong gas keluar dari tabung inflator untuk mengisi kantong airbag dengan cepat. Airbag merupakan contoh penerapan reaksi kimia gas nyata NaN3 dalam bidang keselamatan transportasi. Penggunaan teknologi ini menurunkan risiko cedera hingga 30-40% pada kecelakaan frontal. Memanfaatkan prinsip tekanan gas ideal PV sama dengan nRT untuk mengembang dengan kecepatan tinggi namun terkendali, menunjukkan pentingnya pemahaman ikatan dan reaksi kimia dalam rekayasa keselamatan kendaraan modern. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.